Shalom Alaikum Besem Hamasya. Senang berjumpa kembali para pemirsa dengan program Aliyah li Aret Hakodes, Aliyah ke Tanah Suci. Pagi hari ini kita akan mengunjungi Senakel, yaitu rumah ibadah Kristen tertua yang dikenal juga sebagai sinagoge para rasul, Bet Knesset Hasalihim. Tempat ini luput dari penghancuran 2 kali oleh pemerintah Roma tahun 70 dan tahun 135. Kita sekarang sedang melewati lembah Gehinom atau lembah Jahanam atau lembah Gehenna, tempat dahulu anak-anak dikorbankan di sini untuk menyembah dewa Molok. Nah, kenapa orang Kristen itu luput dari penghancuran Roma? Karena mereka tidak mau terlibat dengan pengangkatan patriotik Yahudi sebagai Mesias, karena bagi mereka tidak ada Mesias lain kecuali Yesua, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kita sudah sampai menuju gereja ruang atas. Nah, tempat ini pernah dihancurkan tahun 614 oleh Persia, kemudian dibangun kembali dan pernah dijadikan biara gereja Ortodoks Syria, sampai kemudian tahun 1524 ini dijadikan masjid oleh pemerintah Turki Utsmani, dan tahun 1948 ketika Israel merdeka, orang Kristen diizinkan kembali untuk mengunjungi tempat yang bersejarah dan sangat penting ini. Ya, Bapak Ibu, kita sekarang ini sudah ada di tempat yang dikenal sebagai tempat perjalanan terakhir. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa penjual di tempat ini, inilah rumah Maria, ibunya Yohanes yang disebut Markus. Markus sekaligus adalah muridnya Petrus. Ketika Rasul pasal 10, ketika Petrus dilepaskan dari penjara oleh malaikat, dia datang ke tempat ini. Tempat yang disebut dalam Alkitab ruang atas. Di ruang atas itu dalam bahasa Latin disebut Senakel. Di ruang atas itulah Roh Kudus dicurahkan, nampung 120 orang. Yudas Iskariot diganti oleh Matius di tempat ini, dan kemudian juga kantornya gereja pertama di sini. Dan saya ceritakan tadi, tahun 70 Masehi, Bait Allah untuk tinggal timur ratapan, ini satu tempat yang tidak terbakar oleh api. Itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian tempat Lasaper sekarang jadi masjid? Pernah jadi masjid karena direbut oleh pasukan Islam. Tapi tempat itu sekarang nanti masih ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, karena pernah menjadi tempat sholat, pernah jadi gereja pasukan Islam, jadi tempat sholat. Kemudian orang yang bangun, jadi kita masuk yang disebut Memorial Daud. Kenapa? Ini sebenarnya bukan tradisi Yahudi, tradisi Kristen. Tetapi karena di dalam kitab Kisah Rasul pasal 9, saudara-saudara berkatakan tentang Daud, bapak bangsa kita. Dia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Dia tidak mengatakan bahwa kuburan Daud ada di sini, tetapi kuburannya masih ada sampai hari ini. Di mana tidak ada keterangan, karena kota Daud itu bisa Yerusalem, bisa Bethlehem, bisa saja Daud dikubur di Bethlehem, dan juga Daud dikubur di Yerusalem, tapi tidak pasti. Tidak ada tradisi yang tidak akurat. Tapi karena teks ini berdekatan dengan tempat khotbahnya Petrus, dia Petrus kan khotbah ini, maka pada awal-awal sejarah kekristenan, orang menyangka karena ayatnya diucapkan pada saat Petrus khotbah di ruangan Senakel, ya itu saja dekat-dekat sini. Lalu mulai ada tradisi bahwa itu kemudiannya rajin. Tetapi itu hanya memori yang bukan fakta. Kayak Golgota itu fakta, Bukit Zaitun fakta, Bukit Sion sebagai tempat ini fakta. Tapi kalau
pohon sakeus, patung garam istri Lot itu hanya untuk devosi saja, untuk devosi kerohanian, tapi tidak sesuai dengan. Nah Bapak Ibu, kita bisa masuk ke sini sekarang. Oke, jadi yang kita saksikan ini adalah senakel setelah mengalami renovasi, kemudian penghancuran, renovasi, penghancuran, sampai terakhir pada zaman kekuasaan Islam. Sehingga senakel atau sinagoga para rasul itu pernah difungsikan sebagai masjid, sehingga ada kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita kaitkan perjalanan kota Yerusalem dalam lintasan sejarah memang itu panjang sekali. Tetapi saya akan coba khusus berbicara tentang sinagoga para rasul yang menurut temuan arkeologi pada waktu perang kemerdekaan Israel tahun 48, tempat ini terbukti ditemukan doa-doa kepada Kristus, kemudian tempat penyimpanan kitab suci yaitu Taurat, ya, dan kemudian ceruk dari gedung ini menuju tidak lagi ke Bet Hamikdash atau rumah suci yang sudah hancur tahun 70 Masehi, tetapi kiblatnya itu adalah ke sebelah timur, ya, yang artinya itu merujuk kepada Golgota, yaitu tempat di mana Kristus itu disalibkan sebagai kiblat yang baru setelah umat Kristen mulai menegaskan identitasnya yang berbeda dengan orang Yahudi yang lain. Nah, kita kilas balik. Raja Saul itu pertama kali menjadi raja atas kerajaan Israel Raya itu tahun 1050 sampai 1010 sebelum Masehi. Lalu Daud itu tahun 1010 sampai kira-kira tahun 970 sebelum Masehi. Lalu Salomo tahun 930 sebelum Masehi sampai tahun 930 sebelum Masehi. Lalu kerajaan Israel pecah menjadi dua. Yerobeam itu berkuasa sampai kira-kira tahun 908, lalu digantikan oleh Baesa, Ela, Tibni atau Simri, Omri, kemudian Ahab yang terkenal jahat itu, terus sampai ke Hosea. Raja Hosea itu bertakhta terakhir sebelum digempur oleh musuh tahun 722 sebelum Masehi. Sebaliknya kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem, jadi kerajaan Israel itu berpusat di Samaria di bawah kepemimpinan pertama kali Yerobeam pertama. Lalu kerajaan Yehuda yang pusatnya di Yerusalem itu Rehabeam mulai bertakhta kira-kira tahun 930 sampai 913 sebelum Masehi, lalu digantikan oleh Abia, Asa, Yusafat sampai raja terakhir Zedekia itu tahun 586 sebelum Masehi, akhirnya dibuang ke Babel. Nah, ada peristiwa menarik di antara dua kerajaan itu. Pemerintah penjajah saat itu menghadirkan orang-orang Babel, orang-orang Awa, orang-orang Hamat, orang-orang Kuta, bukan Kuta di Bali, Kuta. Kemudian ada lagi Sefarwaim, ya. 5 suku ini kawin-mawin dengan orang Samaria, dan kemudian sampai tahun 709 mereka berada di wilayah Samaria itu sudah campur baur, sehingga ketika pada tahun 530-an, ya, 30 sekian, itu lewat maklumat dari Kores Agung setelah Persia itu menaklukkan Babel, maka orang-orang Yehuda yang dibuang di Babel tadi diizinkan pulang untuk membangun kembali bait suci mereka. Dan ada penemuan silinder Kores Agung yang itu menunjukkan kebijaksanaan dia
di dalam mengembalikan tawanan-tawanan ke pemukiman ke asal mereka, dan mereka diizinkan beribadah menurut keyakinan atau agama mereka atau dewa mereka masing-masing. Jadi ini adalah merupakan kebebasan beragama yang dibuat oleh Raja Kores Agung, sehingga Kores Agung itu dalam kitab suci dipuji Tuhan sebagai hamba yang kuurapi. Antara tahun 537 sampai 520 sebelum Masehi, maka bait suci itu dibangun kembali. Tetapi ingat, saat itu Israel belum menjadi negara merdeka, tapi menjadi wilayah Persia yang diizinkan kebebasan beragama. Lalu saudara-saudara, sejak saat itu di bawah pemerintahan Persia itu kita mengenal kisahnya Esther dengan Ahasveros, dan untuk memperingati peristiwa bagaimana Esther menyelamatkan bangsa Israel dari fitnah Mordekai, maka muncul perayaan Purim, ya. Kemudian setelah itu negara ini, Eretz Israel ini atau bangsa Israel ini atau tanah Israel ini menjadi menjadi kancah dari persaingan, menjadi sesuatu yang diperebutkan antara dua kerajaan, yaitu pertama kerajaan Ptolemeus di Mesir, Alexandria, dan satu adalah kerajaan Yunani Seleukid yang ada di Syria. Seleukid itu mulai menguasai Timur Tengah setelah waktunya Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah. Dan persaingan itu terus-menerus terjadi dan terhimpit di antara dua kekuasaan yang konflik ini. Maka kita mengenal sejarah kemudian. Tahun 232 Ptolemeus mengontrol wilayah Eretz Israel. Tetapi segera setelah itu tahun 192 itu Seleukid, ya, kerajaan Yunani di Syria, mengontrol Israel. Nah, setelah ini ada peristiwa menarik. Pada tahun 167 sebelum Masehi terjadi penajisan bait Allah oleh seorang penguasa Seleukid namanya Antiochus IV Epiphanes. Orang Yahudi dilarang untuk sunat, melanggar kekudusan hari Sabat, bahkan mereka memuja dewa-dewa dengan mengorbankan darah babi di lingkungan bait Allah itu. Terjadi pemberontakan dari anak-anak Matatias, antara Yudas Makabe, Yonatan Makabe, Simon Makabe, dan pemberontakan ini menang. Maka pada masa itu lahirlah dinasti Israel yang merdeka di bawah dinasti Makabe. Dan kata Makabe itu diambil dari kitab Taurat, yaitu kitab Keluaran, yang artinya Mi Kamuka Ba'elim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para dewa, wahai Tuhan? Makabe. Nah, dinasti Makabe itu mulai diperintah oleh Yudas Makabe, kemudian pada tahun 164, ya, setelah kemerdekaan itu bait Allah disucikan kembali tepat tanggal 25 bulan Kislev tahun 164 tahun Julian, tahun Masehi. Kemudian dikenal dengan perayaan Hanukkah. Hanukkah itu artinya penahbisan bait suci, dan Kristus sendiri memperingati perayaan kebangsaan ini dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 22. Maka di seluruh tanah suci ini selain kita mengenal menorah, kita mengenal Hanukkah, yaitu kaki dian yang bercabang 9 itu untuk memperingati perayaan Hanukkah seperti yang sudah sering saya sampaikan. Nah, peristiwa menarik berikutnya, pada waktu Yonatan Makabe ini berkuasa, dia justru bersekutu dengan anak bekas musuhnya, yaitu Alexander Balas. Sehingga dia mengangkat dirinya menjadi imam besar agar dia bisa punya kekuasaan yang powerful untuk mengontrol seluruh kehidupan politik maupun keagamaan. Akhirnya imam besar yang mestinya berhak atas tahta imam besar itu, namanya Onias keempat, lalu meninggalkan bait Allah di Yerusalem yang dianggap korup dan mendirikan sebuah komunitas yang menurut salah satu teori dinamakan kaum Esseni yang menjaga kemurnian, dan mereka tinggal di Wadi Qumran, di gua-gua Qumran. Dan tahun 1947 ditemukan 11 gua di Wadi Qumran, antara lain kitab suci yaitu Alkitab yang berusia lebih dari
2100 tahun. Maka dengan demikian, ketika kita berziarah ke Tanah Suci ini, dongeng yang mengatakan Alkitab diubah dan sebagainya itu tentu sudah tidak relevan lagi. Nah, itu pada masa Makabe. Masih berlangsung terus terjadi perpecahan dari dalam sampai akhirnya Roma menaklukkan mereka. Roma mengangkat seorang turunan Arab dari Edom namanya Herodes Agung untuk menjadi penguasa di wilayah Yudea. Lalu karena Herodes Agung itu seorang proselit, seorang Arab yang beragama Yahudi, maka dia memperluas bait Allah itu menjadi bait Allah yang sangat megah yang dilihat pada zaman Yesus. Nah, makanya di dalam Injil Yohanes pasal 2 dikatakan 46 tahun kami membangun bait Allah ini. 46 tahun itu dihitung kira-kira dari tahun 33 ketika Yesus bersabda itu mundur ke belakang 46 kira-kira tahun 13 sebelum Masehi dia memperluas bait Allah itu. Nah, bait Allah sejak itu menjadi kebanggaan orang Yahudi yang luar biasa sekalipun mereka sudah dijajah oleh Roma. Makanya di dalam Markus pasal 13 ayat 2 Yesus mengatakan gedung yang megah ini tidak satu pun batu terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Dan nubuat Yesus itu benar-benar terjadi ketika tahun 70 Masehi, tepatnya tanggal 5 Agustus atau menurut tahun Ibrani itu disebutkan Tesa Be'ab, 9 bulan Ab, yang menunjukkan bahwa itu perkabungan orang Yahudi karena mereka benar-benar dikalahkan. Dan sebuah pilar yang dikenal dengan pilar peringatan Jenderal Titus ketika menghancurkan Yerusalem sampai sekarang masih ada di Roma. Itu gambaran tentang orang-orang Roma mengangkut semua yang ada di bait Allah, termasuk menorah yang berasal dari emas, kemudian meja untuk persembahan, dan kemudian shofar dan sebagainya. Itu tergambar sangat jelas jejaknya di dalam pilar Titus itu di tahun 70 Masehi. Yang menarik, saudara-saudara, di dalam tulisan sejarawan yang bernama Epifanius dari Salamis, dia mengatakan ketika tahun 70 Masehi itu legium ke-10 ya dari tentara Titus itu berdiri di antara sinagoge para rasul di Bukit Sion yang tidak lain Senakel ini, sambil memandangi api membakar seluruh kota. Tetapi Senakel itu, yaitu rumah Maria, ibundanya Yohanes yang disebut Markus, yang menjadi pusat gereja mula-mula, itu tidak pernah terbakar. Begitu pula kemudian ketika terjadi pembinasaan kota Yerusalem itu, Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya. Nanti kalau pembinasa keji itu berdiri di atas ruangan kudus, di atas bait suci itu, maka orang-orang harus mengungsi ke Yudea. Dan peringatan Yesus itu, mereka harus mengungsi ke pegunungan Yudea maksudnya. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar-benar diindahkan oleh orang-orang Kristen perdana itu, sehingga orang Kristen selamat dari pembunuhan yang dilakukan besar-besaran oleh tentara Roma. Tetapi menurut catatan selanjutnya, pada tahun 73 Masehi, orang-orang Kristen itu di bawah pimpinan Simeon, putranya dari Maria yang adalah istri Kleopas yang disebutkan namanya di dalam Injil Yohanes, itu kembali memimpin umat Kristen juga di tempat Senakel ini. Jadi kira-kira kronologi sejarahnya begini. Pada tahun 33 Yesus disalibkan. Antara tahun 33 sampai tahun 62 yang menjadi pemimpin gereja di Yerusalem adalah Yakobus, saudara Kristus. Tetapi Yakobus ini rupanya ada konflik karena dia membela imam-imam yang miskin. Menurut catatan sejarawan Yosefus, maka menjadi korban intrik politik di bawah imam besar Ananus bin Ananus, orang Saduki yang sangat keras. Tetapi karena ini tidak adil, maka Albinus yang menjadi prokurator di wilayah Yudea saat itu kemudian memecat Ananus bin Ananus. Itu catatan dari Flavius Yosefus. Kemudian saat itu
gereja Yerusalem yang disebut sinagoga para rasul itu masih mengangkat uskup-uskupnya. Sampai kemudian terjadi peristiwa besar, yaitu perang Yahudi kedua. Kalau perang Yahudi pertama terjadi antara tahun 66 sampai tahun 70 Masehi, Bait Allah dihancurkan. Perang Yahudi kedua itu terjadi tahun 132 sampai 135 Masehi di bawah kepemimpinan seorang nasionalis yang bernama Simon Bar Kosiba. Ketika Rabi Akiba melihat Simon Bar Kosiba, dia mengatakan sungguh dia adalah putra bintang. Karena seperti nubuat di dalam kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, bahwa bintang akan terbit dari Yakub. Kejadian pasal 24 ayat 17. Sekali lagi sekitar tahun 132 itu ketika penumpasan mulai dilakukan terhadap pemberontakan Yahudi yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba, maka pada saat itu senakel ini selamat kembali dan tidak pernah terbakar seperti yang dialami oleh bait suci di Yerusalem. Makanya eksistensi orang-orang Nosrim, orang-orang Nesarim, sebutan untuk orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi di Yerusalem, yang adalah bagian dari keyahudian itu sendiri, selamat. Nah, dari sinilah kemudian saudara-saudara, ketika kemudian orang-orang Kristen itu pertama kali berkembang di sini, seolah-olah Tuhan memberikan tanda. Kamu lihat ada dua umat perjanjian. Umat perjanjian yang pertama, dan mereka meratap tangis, makanya dari tembok barat yang dikenal Hakotel Hama'arifi, tembok barat, oleh orang-orang yang menyaksikan bagaimana orang Yahudi itu meratapi bangsa mereka, disebut tembok ratapan, Haitun al-Mubaka dalam bahasa Arab. Sementara di senakel ini adalah tanda bahwa dari rumah Tuhan yang kecil, yang satu-satunya selamat, katanya Epifanius dari Salamis, orang Kristen, orang-orang pengikut Yesus mulai mengabarkan Injil dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, kiranya renungan tentang senakel itu menjadi catatan sejarah tersendiri bagi kita untuk kita refleksikan dalam kehidupan iman kita sehari-hari. Shalom Aleichem, Bishop Hamasya.